Ya, saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan baik. Dan juga saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan kami secara live streaming. Dan harapan saya Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada ketiga gembala GBI Agrapé yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik ya bagi kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, orang-orang yang sudah memiliki kepastian bahwa ketika kita mati nanti kita pasti masuk surga adalah maka kita harus memiliki ciri-ciri yaitu kita rindu untuk menyelamatkan orang lain. Oleh sebab itu salah satu caranya itu adalah dengan kita membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk membuka Alkitabnya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ibrani pasal ke-10 ayat ke-23. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukannya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk membacakannya secara bersama-sama. Ya, karena ayatnya tidak begitu panjang, jadi kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan kembali, kami masih diberikan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk mempelajari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, di dalam kami mempelajari firman-Mu, Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dari setiap firman-Mu yang kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 23. Saya akan membacakannya sekali lagi untuk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu silakan untuk menyimaknya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, Allah memiliki banyak sifat. Ya. Sifat Allah yaitu adalah Maha Kasih, Maha Benar, Maha Kudus, dan Maha Setia. Ya. Dan tentunya kesetiaan yang dimiliki oleh Allah ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi bagi keselamatan kita. Salah satu faktor kita diselamatkan itu adalah dari salah satu sifat Allah yaitu adalah setia. Dan tentunya Allah sudah menunjukkan kesetiaannya itu kepada kita. Salah satunya itu yaitu dengan menebus dosa kita. Oleh sebab itu, kita sekarang yang sudah diselamatkan, kita harus memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Allah itu adalah setia. Dan pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk merenungkan bersama. Ya. Kita akan merenungkan bersama yaitu mengenai mengapa kita harus setia. Ya. Jadi renungan pada malam hari ini adalah mengapa kita harus setia. Ada beberapa poin yang ada beberapa alasan ya, yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu salah satunya adalah mengapa kita harus setia, karena kita sudah dibebaskan dari maut.
ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, pada saat itulah manusia tidak bisa lagi berjumpa dengan Allah. Itu ada pemisah antara manusia dengan Allah. Pemisah itu adalah dosa itu sendiri. Ya. Karena manusia itu sudah berdosa, maka manusia itu tidak bisa berjumpa dengan Allah. Karena sifat Allah ini adalah Maha Kudus. Ya. Setitik dosa pun, dosa itu tidak bisa menghampiri Allah. Oleh sebab itu, semua ini berawal pada saat manusia tidak mendengarkan apa yang telah Allah perintahkan kepada manusia. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pada saat itu Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini janganlah kamu makan. Karena ketika kamu nanti memakannya, kamu pasti akan mati. Ya. Tetapi pada saat itu manusia lebih mendengarkan apa yang dikatakan iblis daripada apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga pada saat itu ketika iblis menggoda, yaitu dengan menjelma menjadi seekor ular, dia menggoda Hawa, ya, dia mengiming-imingi, makan saja Hawa. Dan pada saat itu akhirnya Hawa tergoda dan ia memakannya. Dan kemudian Adam pun mengikuti untuk memakannya juga. Ya. Dan pada saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Ya, karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa, maka konsekuensi dari dosa adalah adanya penghukuman. Ya. Dan sistem ini merupakan sistem yang dipakai juga oleh seluruh dunia, karena di mana ketika salah satu warga dari negara itu melakukan pelanggaran, maka ia harus diberikan hukuman. Contohnya mungkin seperti mencuri, ya mungkin hukumannya bisa didenda atau penjara gitu kan, atau mungkin bisa juga pembunuhan, ya bisa dipenjara, bahkan juga bisa diberikan hukuman mati, seperti kasus-kasus yang baru-baru saja viral belakangan ini, yaitu kasus pembunuhan, dan pada akhirnya ya divonis, dijebloskan ke dalam hukuman mati. Begitu juga dengan dosa. Ya. Manusia sudah berdosa, maka manusia itu harus diberi hukuman. Ya. Lalu apa hukuman itu? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya, agar kita mengetahui apa konsekuensi dari dosa itu. Kita buka dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Ini adalah konsekuensi dari dosa itu. Saya akan membacakannya. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Itu menandakan bahwa setiap manusia yang berdosa, maka ia harus dijebloskan ke dalam maut. Ya. Dan kita lihat lagi di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 akan saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dari ayat ini kita diberitahukan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah manusia yang berdosa. Ya. Oleh sebab itu, karena manusia semua sudah berdosa, maka semua manusia akan dihukumkan. Itu dengan dijebloskan ke dalam maut. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah kepada manusia itu begitu besar. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sangat begitu besar kasih Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan dari murka Allah itu. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa itu adalah dengan dihukumkan. Bagi orang yang hidup sebelum kedatangan Yesus Kristus, jika ia ingin diselamatkan, maka ia harus melakukan yang namanya ibadah simbolik, yaitu ia harus menyusun batu sehingga membentuk sebuah mezbah, dan pada saat itu ia harus membawa seekor domba dan ia harus meletakkan domba itu di atas mezbah. Lalu ia diperintahkan untuk menyembelih domba itu. Sambil ia menyembelih, ia harus mengakui segala dosanya dan ia harus percaya kepada domba ini, bahwa domba ini adalah simbol juru selamat yang akan datang, yang akan menebus dosa-dosa saya. Tetapi bagi kita yang sudah hidup setelah kematian Yesus Kristus, maka jika kita ingin diselamatkan, maka hal yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Ya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah manusia yang telah ditebus dosanya. Dan jadi ini adalah suatu kewajiban bagi kita agar kita tetap setia kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Apalagi di sini banyak anak-anak muda, ya. Mungkin ada yang belasan tahun, ya ada yang 20 tahun seperti saya kan masih 20-an juga. Masih muda-muda lah. Kita ini sebagai anak muda harus mengucap syukur gitu. Karena di usia kita yang masih muda ini, kita sudah dipertemukan dengan suatu kebenaran. Ya. Di usia kita yang masih muda ini, kita sudah memiliki kepastian di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tidak hidup lagi di dunia ini, kita pasti diselamatkan. Ya. Kita wajib mengucap syukur. Karena banyak orang di luar sana yang hingga pada saat ini gitu, mereka sudah tua, tetapi mereka belum memiliki kepastian di dalam hidupnya. Apakah ketika nanti dia tidak lagi di dunia ini, apakah dia diselamatkan, apakah dia masuk surga, atau justru masuk neraka gitu. Ya, ini sungguh kasihan sekali gitu. Tetapi kita yang masih muda, pada saat ini, kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu kita wajib untuk mengucap syukur. Ya tentunya orang-orang di luar sana mungkin sangat menderita gitu. Mungkin karena faktor ekonomi mereka sudah mengalami penderitaan kan. Faktor ekonomi mereka harus kerja keras gitu. Istilah kata mereka banting tulang untuk mencari makan. Tambah lagi apalagi kalau nanti dia ketika mati dia belum bertobat dan percaya, dia akan ditambah lagi menderita di neraka untuk selamanya. Sungguh sangat kasihan sekali Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Oleh sebab itu, kita di tempat ini, baik yang muda maupun yang tua, kita wajib untuk mengucap syukur karena kita sudah dilepaskan dari murka Allah itu. Karena ya kalau kita sampai melepaskan iman yang telah menyelamatkan kita ini, itu udah tidak ada obatnya lagi. Ya tentunya kita akan menderita di neraka. Ya saya tidak tahu secara pasti bagaimana penderitaan semenderita apa gitu di neraka itu saya tidak tahu juga gitu. Intinya adalah menderita. Ya saya tidak bisa menjelaskan secara lebih ya karena memang saya belum pernah ke sana gitu kan. Dan tentunya saya juga tidak mau ke sana. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin saudara-saudari semua yang ingin merasakan ya silahkan saja. Tetapi
Ya saya yakin sih Bapak Ibu saudara-saudari semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, tentunya kita memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita bahwa ketika kita tidak lagi hidup di dunia ini, kita pasti di surga. Jadi itulah alasan pertama mengapa kita harus setia, ya, karena kita sudah diselamatkan dari murka Allah. Baik. Dan apa selanjutnya yang dapat kita pelajari pada malam hari ini? Alasan apa lagi gitu? Mengapa kita harus setia? Nah, kita akan masuk poin kedua, mengapa kita harus setia? Karena hidup kita ini adalah bukan milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Itulah alasan yang kedua, mengapa kita harus setia? Karena hidup kita yang sekarang ini adalah bukan milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya kembali. Dari 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak, dari ayat 21 ya. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, jadi hidup yang kita jalani ini adalah bukan hidup milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua apa itu Kopassus. Kopassus itu adalah singkatan dari Komando Pasukan Khusus. Kopassus ini merupakan satuan elit dari tentara Angkatan Darat itu. Dan tentunya orang-orang yang sudah tergabung di dalam satuan ini adalah orang-orang yang bukan orang sembarangan gitu. Mereka sudah memiliki, sudah melewati berbagai seleksi, berbagai tes yang begitu keras, yang begitu berat. Ya. Dan tentunya bukan hanya sampai di situ saja. Ya. Ketika ia sudah lulus dari seleksi itu, dari tes itu, maka di dalam satuan itu ia akan dididik, ya, akan digembleng dengan begitu rupa kerasnya, beratnya. Dan tujuan dari itu semua adalah untuk membentuk orang yang ada di dalam satuan itu menjadi seorang prajurit yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dari tentara biasanya. Dan yang paling hebatnya lagi adalah di dalam satuan ini, di dalam menjalankan tugas, mereka memiliki semboyan, yaitu lebih baik mati daripada gagal di medan perang. Ini merupakan suatu kesetiaan yang sangat luar biasa gitu. Tentunya bukan hanya kekuatan ataupun pikiran yang ia persembahkan untuk membela dan negaranya, bahkan nyawanya pun dia persembahkan untuk membela negara tercintanya. Ini merupakan suatu contoh, ya, kesetiaan di dalam dunia. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Apakah di dalam hati kita ini ada kesetiaan juga untuk mempertahankan iman kita? Seorang tokoh yang bernama Polikarpus. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui siapa Polikarpus itu. Dia adalah seorang murid dari Rasul Yohanes. Dan pada saat itu ia ditangkap oleh pemerintah Romawi karena ia menjadi seorang pengikut Kristus. Lalu pada saat itu setelah dia ditangkap, ya, ia diancam. Ia diancam dengan berbagai macam cara
agar ia dapat mengutuki Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Polikarpus ini diancam, kalau kamu tidak mau mengutuki Tuhan Allahmu, maka kamu akan saya jebloskan ke dalam suatu arena dan di situ ada binatang buasnya. Tetapi pada saat itu apa jawaban Polikarpus? Ia menjawab dengan lantang, katanya, 86 tahun aku telah mengikut Kristus, tetapi ia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin bisa aku berkhianati dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamatku? Ini adalah jawaban lantang yang disebutkan oleh Polikarpus pada saat ia diancam untuk mengutuki Tuhan Allahnya. Tapi pada saat itu orang yang mengancam ini menjadi bingung. Lalu ia diancam lagi. Oke, kalau begitu, kalau kamu tidak mau, kamu akan saya bakar hidup-hidup. Lalu apa jawabannya? Kata Polikarpus, katanya, kamu mengancam saya dengan api yang hanya membakar sejam, setelah itu selesai. Tetapi penghukuman bagi kamu, bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dan itu selamanya. Oh Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu teladan yang patut kita contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mempertahankan iman kita. Ya bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, pikiran, bahkan nyawa sebagai taruhannya dalam mempertahankan iman kita. Dan tentunya masih banyak pendahulu-pendahulu kita yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana ia mempertahankan imannya gitu. Bahkan nyawa sebagai taruhannya. Di dalam Alkitab ada tercatat Abraham yang pada saat itu ia diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ishak ini adalah anak satu-satunya, anak satu-satunya, dan dilahirkan juga pada saat Abraham ini sudah tua gitu. Dan pada saat itu Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan kepada anaknya ini untuk menjadi korban bakaran. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Ya, karena Abraham itu begitu setia kepada Allah, ia melakukan apa yang diperintahkan Allah itu. Lalu Ayub, ya. Ayub juga memberikan contoh kepada kita, memberikan contoh teladan hidup yang baik, yang patut kita teladani kepada kita, bagaimana ia mempertahankan imannya. Pada saat itu ia menderita sakit, ya. Bukan hanya itu saja, tetapi hartanya dikuras habis, semua hartanya hilang. Bahkan anak-anaknya pun mati. Tetapi apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Ya. Dia tetap setia mempertahankan imannya itu kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Ya. Begitu juga dengan kita, apakah kita di tempat ini sudah siap untuk mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan iman kita? Itu adalah Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya. Paswa itu juga sering menantang kita gitu. Menantang kita, katanya, kalau ada pistol di kepala kamu, apakah kamu tetap setia? Oh, saya yakin Pak, saya setia. Lalu, bagaimana jika kamu diperhadapkan dengan sekumpulan uang yang banyak? Apakah kamu tetap setia? Ya Pak, saya yakin saya tetap setia. Lalu, bagaimana jika kamu diperhadapkan dengan cincin kawin? Apakah kamu tetap setia? Inilah yang sering terjadi bagi anak-anak muda.
Terkadang seseorang itu ketika dia sudah sayang dengan cinta, sudah cinta dengan pasangannya, dia tuh lupa dengan segalanya. Ya, tetapi kita di tempat ini bukanlah orang-orang yang seperti itu ya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan gitu. Tentunya kita akan tetap terus mempertahankan iman kita apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Itu jadi alasan yang kedua adalah mengapa kita harus setia? Karena hidup kita ini adalah bukan hidup kita sendiri, tetapi hidup kita ini milik Kristus. Itulah poin yang kedua. Lalu alasan yang ketiga adalah mengapa kita harus setia? Ya. Alasan yang ketiga adalah karena sudah ada upah yang telah menantikan kita. Ya. Ada upah yang telah menantikan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya kembali. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudari semua. Bapak Ibu silakan untuk menyimaknya. Dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. Di bagian fase yang terakhir di sini dikatakan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itu menandakan bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, tentunya apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu pernah gitu kan. Ya saya tidak tahu bagaimana lingkungan Bapak Ibu di lingkungan rumahnya gitu. Dan kalau saya ini adalah berasal dari di mana lingkungan saya itu mayoritas non-Kristen. Dan pada saat itu ketika saya di sekolahan, ya seringkali seolah-olah seperti dikucilkan gitu. Ya karena dari ratusan siswa dan di situ yang Kristen hanyalah belasan orang. Jadi waktu kami belajar agama gitu ya ibarat kayak semut di tengah-tengah manusia gitu. Sangat kecil sekali. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan mungkin ketika sedang menginjilin orang gitu. Tentunya bukanlah hal yang mudah di dalam kita memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana itu. Kemarin, sebelumnya saya pernah mendengar dari para senior-senior, ya, bagaimana dia di dalam memberitakan Injil itu, ya mengalami kesulitan, ya mengalami penolakan, ya dia diusir. Dan kemarin waktu saya ke Bekasi, saya bersama dengan saudara Anderson, gitu. Saya mencoba untuk belajar penginjilan gitu. Saya muter-muter di daerah Bekasi itu mencari orang Kristen. Dan pada saat itu, waktu kami masuk di dalam daerah perumahan gitu, kami berdua menemukan aksesoris orang-orang Kristen gitu. Biasanya kalau orang Kristen itu di pintunya tuh dikasih tulisan mungkin Merry Christmas kah atau gambar Santa Claus itu. Nah, itu ciri-cirinya gitu. Untuk kita lebih mudah mencari mana rumah orang Kristen, mana bukan non-Kristen gitu. Nah, pada saat itu saya sudah menemukannya gitu pada saat itu dengan saudara Anderson. Dan saya untuk memberanikan diri untuk mengetuk pagarnya. Dan pada saat itu saya ketuk lah. Karena itu pada saat itu pertama kali saya juga antara gimana gitu, antara jantung dan kaki saya itu sama-sama berdetak. Jadi, tapi saya tetap memberanikan diri, saya ketuk pagar itu, dan pada saat itu
yang keluar ibu-ibu. Lalu katanya, oh iya siapa ya katanya. Oh ini Bu, kami bincang-bincang sini, kami jelaskan, kami begini. Dan setelah itu saya memulai untuk menawarkan, kami membagikan pedang roh dan traktat. Dan setelah mungkin beberapa detik itu kan ibu itu mencoba untuk membacanya. Oh kalian dari gereja ya gitu. Oh kalian dari gereja ya. Oh maaf saya lagi sibuk gitu. Dia harus tutup pagar, jebret, dia langsung masuk dalam rumah. Di saat itulah, ya di mana waktu itu saya baru pertama kali untuk penginjilan langsung dipertemukan dengan hal seperti itu. Itu rasanya, aduh gimana gitu. Sedih sekali rasanya, kecewa, gitu. Sakit hati. Gitu. Enggak, tujuan kita ini kan baik gitu kan. Tujuan kita ini baik, kita mau membagikan firman Tuhan gitu kan. Tetapi dia tahu kalau kita ini dari gereja, padahal dia juga Kristen gitu. Padahal dia juga Kristen. Ketika dia tahu, oh kalian dari gereja ya. Dia langsung, oh maaf mas, saya lagi sibuk. Tutup pintu, jebret. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal-hal seperti itu. Tetapi tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, seperti yang saya sebutkan awal tadi, ciri-ciri dari orang yang sudah diselamatkan adalah memiliki kerinduan untuk menyelamatkan orang lain. Oleh sebab itu ketika kita dipertemukan dengan hal-hal seperti itu, jangan sampai itu semua membuat kita menjadi kendor gitu. Saya tidak mau lagi, saya sudah kapok itu ibaratnya. Saya sakit hati sama ibu itu, saya nggak mau lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus ingat bahwa ada sesuatu yang sangat begitu indah yang telah menanti kita. Dan tentunya bukan di dunia ini kita akan mendapatkan itu. Ya. Tentunya kita akan dapatkan itu ketika kita sudah tidak lagi di dunia ini. Yaitu ketika kita di surga. Di dalam Alkitab tercatat banyak sekali mahkota-mahkota itu. Ada mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, dan lain sebagainya. Dan itulah upah kita jika kita terus semangat, terus setia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ada 3 alasan ya, yang dapat kita renungkan mengapa kita harus setia. Yang pertama tadi adalah karena kita sudah diselamatkan dari murka Allah. Lalu yang kedua adalah mengapa kita harus setia? Karena hidup yang kita miliki ini adalah bukan hidup milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Lalu alasan yang ketiga adalah mengapa kita harus setia? Karena sudah ada upah yang telah menantikan kita. Dan tentunya akan banyak ujian ataupun cobaan yang akan kita hadapi di dalam kita mempertahankan iman kita gitu. Dunia ini memang sangat memberikan seperti candu gitu. Ketika dia memberikan suatu kenikmatan itu seolah kita ingin menikmatinya terus. Tetapi di balik itu semua itu berakibat fatal. Oleh sebab itu jangan sampai kita iman kita itu tergoncang dengan hal-hal seperti itu. Yang mungkin pada malam hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala pimpinan-Mu pada saat ini. Kami telah merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan ini dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami, agar kami di dalam menjalani kehidupan ini kami terus setia, terus semangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.